Sahabat, pernah nggak kamu merasa kecewa dan frustasi saat harapan kamu pada orang lain tidak terpenuhi? Kamu mungkin berharap untuk mendapatkan pekerjaan impian, namun kenyataannya kamu justru ditolak. Atau mungkin kamu menginginkan pasangan kamu romantis, tetapi dia malah bersikap cuek. Begitu juga dengan harapan kamu untuk selalu mendapat dukungan dari orang tua, namun kenyataannya justru sering mendapat kritik dari mereka. Situasi ini adalah situasi yang sering kita alami. Banyak dari kita memilih untuk menaruh kebahagiaan kita sepenuhnya di tangan orang lain. Namun, ketika harapan-harapan tersebut tidak terpenuhi, bukan hanya kecewa, sedih, dan marah yang kita rasakan. Lebih dari itu, kita juga bisa jadi stres, depresi, dan mengalami berbagai masalah kesehatan mental lainnya. Inilah mengapa pada video kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu bahayanya terlalu berharap pada orang lain. Selamat datang sahabat di channel Sukses Bahagia bersama Lesmana. Kita semua pasti sepakat bahwa kebahagiaan adalah tujuan yang diinginkan oleh semua orang di dunia ini. Namun sayangnya, terlalu sering kita mencari kebahagiaan kita di tempat yang salah. Misalnya dengan menempatkan harapan yang terlalu tinggi pada pasangan, teman, atau keluarga kita. Akibatnya, ketika harapan-harapan tersebut tidak terpenuhi, kita sering merasa kecewa dan terluka. Sekarang, mari kita bahas apa yang terjadi kalau kita terlalu berharap pada orang lain untuk kebahagiaan kita. Yang pertama, orang tidak ada yang sempurna. Kita seringkali memiliki harapan yang tinggi terhadap orang lain, menganggap mereka sebagai sumber kebahagiaan dan kesempurnaan. Padahal kenyataannya tidak ada yang sempurna di dunia ini, termasuk orang yang kita gantungkan harapan. Mereka bisa saja membuat kesalahan, melakukan tindakan yang mengecewakan, atau bahkan meninggalkan kita dalam situasi sulit. Contoh misalnya, kita mungkin berharap pasangan kita akan selalu mendukung dan mencintai kita tanpa syarat. Namun ketika pasangan tersebut melakukan kesalahan atau tidak memenuhi harapan kita, kita merasa sangat terluka dan kecewa. Hal yang kedua adalah kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Satu hal yang perlu diingat adalah bahwa kita tidak memiliki kendali atas tindakan atau perilaku orang lain. Meskipun kita dapat mempengaruhi orang lain melalui komunikasi dan interaksi, pada akhirnya kita tidak bisa mengontrol keputusan atau perasaan mereka. Bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia berarti memberikan kendali atas kebahagiaan kita kepada faktor eksternal yang tidak selalu dapat kita kendalikan. Contoh misalnya, kita mungkin berharap bahwa teman kita akan selalu bersedia mendengarkan dan membantu kita dalam setiap situasi. Namun terkadang teman tersebut mungkin memiliki prioritas atau masalah mereka sendiri yang menghalangi mereka untuk selalu ada bagi kita. Selanjutnya yang ketiga adalah kebahagiaan itu datang dari dalam diri, bukan dari orang lain. Alasan terakhir adalah bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri kita sendiri, bukan dari apa yang orang lain katakan atau lakukan kepada kita. Ketika kita bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia, kita memberikan kendali atas kebahagiaan kita kepada faktor eksternal yang tidak selalu dapat kita kendalikan. Contoh misalnya, seorang individu yang memiliki kebiasaan untuk merayakan pencapaian kecilnya sendiri, seperti menyelesaikan proyek dengan baik atau mencapai tujuan kecil, cenderung memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi daripada orang yang terus-menerus mencari validasi atau pengakuan dari orang lain. Dengan memahami bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri kita sendiri, kita dapat melepaskan harapan yang terlalu tinggi pada orang lain dan mulai mengambil kendali atas kehidupan kita sendiri. Hal ini memungkinkan kita untuk hidup dengan lebih bebas, lebih positif, dan lebih bahagia, terlepas dari apa yang terjadi di sekitar kita. Jadi sekarang, apa yang harus kita lakukan agar bisa mendapatkan kebahagiaan yang sejati? Pertama, kita sadari dulu bahwa kebahagiaan yang sejati berasal dari dalam diri kita sendiri, mencakup penerimaan diri, kedamaian batin, dan penemuan makna dalam hidup.
Untuk mencapai kebahagiaan yang sejati, penting untuk mengembangkan kemandirian emosional. Ini berarti menjadi sadar akan perasaan dan kebutuhan kita sendiri, serta belajar untuk mengelola emosi dan memenuhi kebutuhan kita sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain. Hal ini melibatkan proses pembelajaran untuk mencintai dan menerima diri sendiri, tanpa mengharapkan validasi atau pengakuan dari orang lain. Caranya bisa berupa menikmati waktu sendiri dengan hobi atau aktivitas yang kita sukai. Bisa juga dengan cara menikmati momen kecil dalam kehidupan sehari-hari atau berlatih rasa syukur atas hal-hal yang kita miliki. Meskipun berhenti berharap pada orang lain untuk kebahagiaan adalah penting, tapi bukan berarti bahwa hubungan dengan orang lain menjadi tidak penting. Sebaliknya, membangun hubungan yang sehat dan saling mendukung adalah kunci untuk kebahagiaan yang berkelanjutan. Hal ini mencakup memberikan dan menerima dukungan, membangun saling pengertian, dan saling memperkaya hidup satu sama lain. Kemudian, kita perlu belajar menerima dan mencintai diri kita sendiri sepenuhnya. Ini berarti menghargai diri kita sendiri, baik dalam keadaan baik maupun buruk, dan tidak bergantung pada orang lain untuk mendapatkan validasi atau pengakuan. Kita perlu memahami bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengubah hidup kita sendiri. Kita tidak perlu menunggu orang lain untuk memberikan kebahagiaan kepada kita. Dengan mengambil kendali atas hidup kita sendiri dan mengambil langkah-langkah positif untuk mencapai tujuan dan impian kita, kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Kemudian yang terakhir adalah fokuslah pada pertumbuhan pribadi dan pencapaian pribadi, bukan hanya pada apa yang orang lain pikirkan tentang kamu. Jadi sahabat, mari kita berhenti berharap pada orang lain untuk kebahagiaan kita. Mari kita ambil kendali atas hidup kita sendiri dan mencari kebahagiaan yang sejati dari dalam diri kita sendiri. Ingatlah, kita memiliki kekuatan untuk mengubah hidup kita sendiri dan mencapai kesuksesan serta kebahagiaan yang kita impikan. Terima kasih sahabat telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sukses dan bahagia.